Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihan wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia dari alam kejahiliahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan bulan yang mulia ini, di mana dalam beberapa hari lagi setelah bulan ini kita akan memasuki dengan bulan yang penuh dengan keagungan. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana terdapat sebaik-baik malam di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran penting di bulan ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, beliau mulai menyelesaikan semua perkara puasanya di bulan ini. Itu yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Kalau bulan-bulan yang lain, Ibunda Aisyah itu nyaris tidak bisa menggantikan puasanya. Namun di bulan ini adalah syariat kepada ibu-ibu yang masih ada suami, maka di bulan inilah menggantikan puasa yang tinggal. Kenapa? Karena di bulan ini Rasul berpuasa paling banyak. Bulan ini adalah bulan yang paling banyak Rasul berpuasa. Bagi kita ini adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, sehingga kalau dulunya tidak pernah berpuasa sama sekali, puasa sunat di bulan ini, maka berpuasalah. Puasa Senin Kamis misalnya seperti hari ini, dengan duduk lagi di warung kopi, mulai ambil puasa Senin ataupun Kamis. Kalau tidak, yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka coba puasa lebih banyak lagi. Puasa mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ataupun puasa dari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Ahad tidak. Kenapa? Karena Rasul memang sendiri memberikan contoh bahwasanya di bulan ini Rasul nyaris tidak berpuasa satu hari pun. Bulan yang paling banyak Rasul berpuasa itu adalah bulan ini. Maka ini adalah pelajaran penting kepada kita. Agar apa? Agar nanti begitu kita memasuki Ramadan itu tidak lagi terasa berat. Apalagi suasana bagi anak-anak. Begitu masuk Ramadan, habis ludahnya, masih buang ludah terus. Padahal tidak ada anjuran untuk membuang ludah pada saat sedang berpuasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW.
agar apa? Agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana luasnya surga dan bagaimana besarnya pintu surga, yaitu seluas langit dan bumi. Dan pintu surga itu terbuat dari emas. Maka pintalah kepada Allah. Pintalah kepada Allah yang surga begitu luasnya, masa kita tidak masuk dalam penghuninya? Hari ini, siapa di antara kita yang pernah meminta kepada Allah, kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam? Tidak ada. Tidak kita minta pun lahir dalam keadaan Islam, Allah berikan nikmat Islam tersebut kepada kita melalui orang tua kita. Maka jangan sampai kita melalaikan diri kita untuk tidak meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga yang luas pintunya itu seluas langit dan bumi. Maka ini yang harus kita mintakan kepada Allah. Masa sih kita satu orang yang sekecil ini tidak bisa lolos dari pintu surga? Lolos atau tidaknya itu adalah dikarenakan kehendak Allah, bukan dikarenakan ceramahnya, bukan dikarenakan amalnya, tidak. Tapi itu adalah semuanya dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita, hambanya. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sifat surga, yaitu bagaimana pakaian orang-orang di dalam surga. Banyak di antara kita pada saat hidup di dunia ini bangga dengan pakaian yang dipakainya, dan ini merupakan status sosial. Kalau kita melihat di mall terbesar di Indonesia, di Plaza Indonesia, ada satu baju kaos harganya itu 8 juta. Pas kita tengok, sepertinya harganya modelnya biasa-biasa aja. Apalagi saya bilang sama teman, apalagi kalau seandainya kita pakai baju ini, kita pulang ke sawang, ke kampung mama saya, nggak ada yang tahu baju kaos itu harganya 8 juta. Apalagi kita yang pakai, orangnya udah nggak keren, ya kan? Seperti itu saya bilang. Bagaimana kondisi dan sifat pakaian di dalam surga? Ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu' wa libasuhum fiha harir. Allah berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Kunci pertama adalah iman. Allah akan memasukkan ke dalam surga adalah orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang yang berbuat baik. Ke dalam surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana surga tersebut mengalir air di bawahnya. Pada saat kita berjalan, itu akan kita bisa melihat sendiri air mengalir di bawah telapak kaki kita. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu', dan di sana mereka diberikan perhiasan min dhahab, dari emas, wa lu'lu', dan mutiara. Ini perhiasan yang akan dipakai oleh penduduk surga. Wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu adalah sutra. Hari ini bapak-bapak yang pernah mungkin di masa jahiliyahnya pernah menggunakan baju sutra, dan baju itu adalah baju yang dilarang bagi kaum laki-laki.
Tidak boleh laki-laki menggunakan baju sutra. Kenapa? Karena kita akan pakainya nanti di hari akhirat di dalam surga. Itu adalah pakaian orang-orang mukmin. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya perhiasan yang digunakan itu adalah emas, dan emas hari ini diharamkan bagi orang laki-laki. Jangan pernah berkilah. Bahasa Aceh dinamakan dengan kih, ya, ataupun dalam bahasa fikihnya disebut dengan hilah. Ngeles bahasa Indonesianya, bahasa anak mudanya, cari-cari alasan. Tapi kalau dicampur dengan perak, boleh enggak Ustadz pakai emas? Karena enggak semuanya emas. Tidak boleh juga. Emas sedikit ataupun banyak sama sekali tidak boleh dipakai. Maka bagi orang laki-laki yang boleh dipakai itu adalah perak saja, ya, tidak boleh pakai emas kecuali emas bejo, ya, itu baru boleh. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya perhiasan mereka itu adalah emas dan perak, dan pakaian mereka penduduk surga itu adalah pakaiannya adalah sutra. Sutra merupakan salah satu jenis pakaian yang memang mahal hari ini. Kalau seandainya baju itu dikemas dalam bentuk batik, mungkin ada yang harganya sampai dengan puluhan juta. Dulu teringat misalnya pas Bapak SBY pakai baju batik itu dijelaskan itu harganya sampai dengan 30 juta. Dari apa bahannya? Mungkin dari sutra. Kenapa? Karena kan bahan baku yang sangat terbatas ini membuat sebuah produk itu akan harganya mahal. Contoh misalnya setiap kelangkaan terhadap suatu barang, maka dia itu harganya akan melambung tinggi. Sama dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari. Pada saat katakanlah mogok, tidak bisa berangkat alat transportasi dari luar daerah ke Aceh, maka harga telur akan melambung tinggi. Yang biasanya katakanlah misalnya 1.000, 1.000, begitu terjadi kelangkaan maka akan menjadi 3.000. Hal yang sama untuk jenis bahan baku pakaian yang diharamkan di dunia akan tetapi menjadi pakaian orang-orang yang beriman itu adalah pakaian dari sutra. Maka jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih pada saat kita di dunia ini tidak bisa pakai sutra. Kenapa? Karena nanti Allah akan memakaikan pakaian kepada kita dalam bentuk pakaian sutra di surganya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di surat berikutnya yang menjelaskan tentang pakaian penduduk surga itu adalah di dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Nanti di dalam surga, apabila kita sudah dimasukkan ke dalam surga, akan kita dikelilingi, akan ditawafi oleh anak-anak muda, ya, mukhalladun, yang tetap muda. Idza ra'aitahum, apabila kamu melihatnya, hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau kita melihatnya mereka itu bagaikan mutiara yang bertaburan. Begitulah indahnya orang-orang yang mengilingi kita. Tidak seperti kelilingan di dunia hari ini. Kenapa saya katakan tidak sebegitu indah keliling dunia? Begitu seseorang itu punya jabatan, dia akan dikelilingi oleh orang. Begitu hilang jabatannya, maka orang yang mengelilinginya juga tidak ada lagi. Maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Orang-orang yang akan mengelilingi orang di dalam surga, anak muda tersebut adalah yang kekal, tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah pindah ke tempat yang lain.
Karena ini merupakan suasana yang membuat seseorang apabila memandangnya dia akan sangat bahagia. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila engkau melihatnya di sana di dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kenikmatan yang level surga yang paling rendah itu adalah 10 kali lipat kenikmatan raja-raja di dunia. Dan di sini dikatakan oleh Allah mulkan kabira, yaitu kerajaan yang sangat besar. Aliyahum, dan mereka berpakaian sutra yang sangat berkelas. Aliyahum thiyabu sundusin hudurun wa istabraq, dan mereka berpakaian sutra yang hijau, ya, dan sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka dipakaikan gelang-gelang dari perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka akan disuguhkan air oleh Allah. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Pada saat dimasukkan ke dalam surga dan diberikan fasilitas, dengan fasilitas dipakaikan pakaian dari sutra yang berwarna hijau yang tebal. Hari ini sutra yang didapati di manusia itu adalah sutranya tipis, lembut. Kalau nanti di surga sutranya tebal, lembut, dan itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena di dunia ini kita menemukan sutra yang kita lihat itu adalah tipis dan lembut. Namun nanti di hari akhirat pakaiannya itu adalah pakaian berbentuk warna hijau. Dan banyak cerita para ulama dan orang-orang yang melihat Rasul juga berpakai pakaian warna hijau. Pada saat mereka bertemu dengan Rasul di dalam mimpi mereka, maka mereka melihat Rasulullah SAW berpakaian warna hijau. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, pakaian ahli surga itu adalah pakaian warna hijau. Di dalam surat Al-Insan ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa proses kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia pada saat itu. Di antaranya ada orang-orang yang di dalam surga itu diberikan air, ya, disuguhkan air, tapi air itu mereka minum sendiri. Ini adalah fasilitas yang didapati oleh orang-orang biasa di dalam surga. Mereka di dalam surga tapi air ambil sendiri. Fasilitas kedua, kenikmatan yang kedua yang didapatkan oleh orang-orang di dalam surga yang dijelaskan dalam surat Al-Insan itu adalah orang-orang pada saat diberikan air, disuguhkan air, akan tetapi mereka berada di round table, di meja bulat. Istilahnya apa? Kalau misalnya kita pergi pesta, ada meja itu ambil sendiri airnya, ambil, duduk, kita makan. Dan yang posisi yang kedua, orang yang mendapatkan fasilitas dan kenikmatan di dalam surga itu adalah orang yang duduk di atas meja. Mereka itu akan disuguhkan air apapun yang mereka inginkan. Ini pelayanan di dalam surga. Dan nikmat yang terbesar adalah yang dijelaskan di dalam ayat ini, ayat 21 ini, surat Al-Insan, yaitu orang-orang yang di dalam surga itu akan disuguhkan air oleh Allah. Maka sungguh kalau seandainya kita mengetahui ayat ini dan artinya, maka akan berurai air mata kita. Karena ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Disuguhkan air oleh Allah kepada kita. Bagaimana dimanjakan kita oleh Allah. Maka pintalah kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk disuguhkan air oleh-Mu ya Rabb. Kenapa kita masih diberikan umur panjang sampai dengan hari ini? Agar kita bisa meminta kepada Allah. Pinta kepada Allah agar kita diberikan kenikmatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Insan. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka dan Allah akan memberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci.
Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati. Kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah terputus, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang diberikan langsung oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya kenikmatan di dalam surga itu diciptakan oleh tangan Allah sendiri, akan diberikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari sama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kualitas kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang akan disuguhkan, yang akan disuapi air oleh Allah dengan air yang bersih dan suci. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.